Token-token kripto lokal semakin banyak yang melakukan listing di tahun 2021, dan di tahun 2022 ini ada lagi token lokal yang memulai debutnya, yaitu adalah ASIX token. ASIX token itu adalah token berbasis play to earn, metaverse, dan juga marketplace NFT ya, yang mana sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk 3 bidang tersebut, terutama play to earn yang mana sangat mungkin untuk menarik perhatian orang banyak ya, dengan kita bisa bermain game dan mendapatkan uang. Tapi, apakah ASIX token mampu mewujudkan proyeknya yang cukup ambisius itu? Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest, dan kali ini kita akan membahas tentang ASIX token. Di video kali ini saya akan fokus membahas proyeknya saja Sobat Investor. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang update terbaru di mana ASIX token itu masih dilarang oleh Bapepti untuk diperdagangkan di Indonesia Sobat Investor. Dan juga harga tokennya sekarang sedang turun sangat dalam ya, mencapai 49% pada saat saya membuat video ini, dan artinya banyak orang sekarang sedang nyangkut ya, bahkan banyak yang nyangkut lebih dari separuhnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang proyeknya Sobat Investor. Nah, proyek utama dari ASIX token adalah play to earn, metaverse, dan marketplace. Sebenarnya tiga-tiganya itu adalah proyek yang sangat hot ya jika digarap dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama sedalam apa sih tim ASIX token mengembangkan proyeknya. Nah, ini adalah situs resminya ya. Jika Sobat Investor tertarik, silakan menuju ke asixtoken.com. Langsung disuguhkan interface yang sangat bagus ya, nyaman dan khas Indonesia seperti ini. Ada rumah-rumah adat dan ada tulisan ASIX yang imut seperti ini. Tapi untuk websitenya sendiri sebenarnya masih sangat awal. Jadi masih banyak fitur-fitur yang belum aktif. Contohnya, tombol more itu masih belum bisa diklik. Tombol about juga masih belum bisa diklik. Tombol community juga masih belum bisa diklik. Dan marketplace masih soon. Metaverse masih soon juga. Dan play to earn juga hanya sebatas demo Sobat Investor. Jadi ini masih tahap sangat awal ya. Belum ada hasil nyata dari proyek ini. Tapi sebenarnya kalau memang developernya itu memiliki kemampuan yang bagus, justru pada saat inilah saat yang bagus untuk membeli ya, dengan catatan proyeknya berjalan dengan bagus. Kalau proyeknya tidak berjalan dengan mulus, tentunya harga tokennya akan terus jatuh dan investor awal adalah investor yang paling rugi. Nah, lanjut ya, kita ke websitenya. Di sini ada judulnya ASIX dan kita scroll ke bawah. Di sini disebutkan ASIX token ditujukan untuk investor aset kripto agar mewujudkan proyek besar mereka, yaitu play to earn game, ASIX NFT Marketplace, dan Nusantara Land Metaverse. Wow, ini ambisius sekali ya. Tapi tetap kita doakan ya, semoga proyek ini berkembang, karena kalau berkembang sih sangat bagus sekali ya. Tapi untuk sekarang tahapnya masih sangat awal dan kita masih belum tahu apakah nantinya proyek ini berkembang atau tidak Sobat Investor. Lanjut ke bawah nih, proyeknya yang disebutkan di atas ini ya, Play to Earn Games, NFT Marketplace, dan Nusantara itu ditulis lagi di sini. Project, this is our project in planning the program going forward. Nusantara Land Metaverse masih soon. Congklak masih demo, ini belum bisa diklik sama sekali. Dan NFT Marketplace juga masih soon Sobat Investor. Congklak ini juga seperti di sini ya, masih berupa demo, belum ada yang bisa dimainkan. Lanjut ke bawah. Untuk NFT Marketplace ini masih lanjut lagi di sini, masih soon ya. Dan Metaverse ini sih menurut saya proyek yang seharusnya memiliki tim yang sudah sangat berpengalaman ya. Seharusnya semoga saja di timnya ASIX token memiliki tim yang cukup capable untuk bisa mendirikan sebuah Metaverse Sobat Investor. Karena untuk developer sebesar Facebook saja ini masih bersusah payah untuk memperkenalkan Metaverse-nya, apalagi developer baru seperti ASIX token ini Sobat Investor. Tapi tetap kita dukung ya, saya doakan semoga Metaverse-nya terus berjalan lancar. Lanjut, nah kita bahas tentang roadmap-nya Sobat Investor. Kuartal pertama terbagi menjadi 3 tahap ya. Kuartal pertama ke-1, kuartal pertama ke-2, dan kuartal pertama ke-3. Dan roadmap untuk kuartal kedua. Jadi untuk roadmap-nya sendiri masih sampai pada kuartal kedua tahun 2022. Artinya masih jangka sangat pendek ya. Bahkan nggak sampai 1 tahun untuk roadmap-nya. Menurut saya sih seharusnya agak lebih panjang ya penjabarannya, agar kita tahu nih perkembangannya itu seperti apa. Karena biasanya untuk tahap awal masih terkendala banyak sekali masalah, dan seharusnya pasti akan ada roadmap yang pending-pending
Jadi lebih baik dijabarkan dengan cukup detail untuk jangka tahunan ya. Biasanya kalau untuk token-token yang memiliki project serius biasanya roadmap-nya bisa sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi kita bahas saja di sini ya untuk Q1 pertama. Press release news sudah tentunya ya, website development masih dalam proses, website masih kayak gini, masih coming soon semua, jadi masih sangat berproses nih. Social media and Telegram build out, kalau ini pasti gampang dibikinnya ya, nggak terlalu susah, apalagi didukung oleh artis terkenal tanah air, pastinya sangat gampang untuk yang ini. Dan ini IDO private sale dan pre-sale announcement sudah dilakukan juga ya. Dan untuk soft marketing plan, menurut saya nggak soft juga sih kalau sampai dibikin cara untuk membeli token ASIC di channel dengan subscriber sampai 5,5 juta subscriber ya. Lumayan gede untuk marketing plan-nya, dan ini juga udah dicentang semuanya ya, artinya sudah dilakukan. Dan white papernya mana nih? Di sini udah ada centangnya, cuman saya masih belum menemukan white paper. Di mana saya mencari white papernya? Coba kita cek ke bawah. Belum ada ya, saya di situs resminya tidak menemukan link untuk membaca white papernya. Seharusnya udah ada ditulis ya di bawah sini, biasanya ada white paper, tapi di sini masih belum ada white papernya. Jadi intinya ini masih belum sesuai ya, harusnya ini masih belum dicentang. Kalaupun dicentang harusnya ada link yang jelas untuk kita membaca white papernya di situs resmi ya Sobat Investor. Lanjut ke global community development. Global tuh artinya seluruh dunia loh. Menurut saya ini masih belum bisa dilakukan juga ya, karena komunitasnya masih sangat kecil. Bahkan untuk di Indonesia sendiri masih belum settle komunitasnya, jadi masih belum cocok juga. Dan IDO Profit Sale ini udah pastinya. Ini juga sudah whitelist competition. Ini saya kurang tahu ya. Lanjut nih, huge marketing plan. Oke, marketing plannya kita juga masih belum tahu seperti apa nantinya. Dan KYC IDO pre-sales masih belum. Di sini Desert Dogs Audit. Ini Desert Dogs Audit juga saya belum menemukan link untuk membuktikan bahwa sudah diaudit. Biasanya kalau sudah diaudit oleh Certix contohnya itu ada link di sini, di bawah di sini, atau disertakan juga di sini yang bisa langsung diklik ya, bahwa dibuktikan udah audit Certix. Atau ya kalau ini Desert Dogs Audit ya harusnya bisa diklik untuk bisa menuju ke bukti auditnya. Tapi ini masih belum disediakan ya link untuk Docs Auditnya, jadi kita masih belum tahu beneran di audit atau tidak Sobat Investor. Lalu ada tech rate audit juga, ini masih belum dicentang ya, ini wajar karena belum dicentang, artinya kita masih belum mengetahui. Tapi ini nih yang saya penasaran, Desert Dogs Audit ini udah dicentang tapi kok saya belum menemukan bukti untuk mengecek apakah beneran sudah diaudit atau belum ya. Jadi untuk Q1-nya masih ada beberapa yang patut dipertanyakan. Lanjut di Q1 yang ketiga, DEX listing on PancakeSwap. Ini udah bisa ya untuk kita membeli token ASIC di PancakeSwap. Untuk caranya bisa langsung aja lihat di sini, ini udah dijelaskan dengan sangat detail ya di channel YouTube-nya The Hermansyah A6 yang berjudul No Tipu-Tipu ASIC Token Trending Sedunia. Nah ini nggak tahu nih kalau ini tipu-tipu apa enggak ya, yang pasti saya nggak yakin nih kalau ASIC Token Trending Sedunia nih. Oke lanjut ya, jadi listingnya sudah di DEX meskipun hanya di PancakeSwap saja ya. Kita cek di CoinMarketCap juga, untuk marketnya memang hanya satu, yaitu di PancakeSwap saja Sobat Investor, masih sangat minim sekali ya. Di CoinMarketCap listing udah, di CoinGecko listing, di CoinGecko juga sudah di listing ini ASIC token, dan sudah turun sampai 49% ya dalam satu hari terakhir sama ya. Tapi patut dijadikan catatan bahwa listing di sini CoinMarketCap dan CoinGecko juga ya namanya listing, hanya memberitahukan koin-koin baru yang sedang listing saja, tapi jadi tidak mengindikasikan apapun ya, karena banyak juga koin-koin di CoinMarketCap yang juga rug pull juga. Jadi tetap hati-hati, bukan jaminan kalau sudah listing di CoinMarketCap itu udah pasti bagus koinnya. Kalau yang lebih jaminan itu kalau sudah listing di CEX, yaitu di centralized exchange seperti Binance, Toko Crypto atau Indodax, mungkin itu lebih terpercaya ya, karena untuk bisa listing di centralized exchange seperti itu juga sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang ya. Sampai sekarang masih belum listing di situ, artinya resikonya masih sangat tinggi Sobat Investor. Lanjut, logo on Web3 wallet. Ini sepertinya belum ya. Play to earn game jelas masih belum, tadi masih soon ya. NFT marketplace belum. NFT collaboration with Indonesia artist juga pastinya bareng sama NFT marketplace ya belum juga. Dan Certix audit belum. Global and Indonesia checklisting ini masih belum ya, masih ada halangan yang harus diatasi ya. Nah ini untuk roadmap di Q1 yang ketiga. Ini saya lihat masih ambisius ya, karena untuk kuartal pertama itu berakhir di bulan Maret Sobat Investor, dan sekarang sudah bulan Februari yang artinya hanya kurang dari 2 bulan lagi
ASICS Token Team harus merilis Play to Earn game, NFT Marketplace, dan juga Certix Audit dan Bapepti License. Itu sangat-sangat tidak mudah, dan kita lihat saja perkembangannya ke depannya. Kita doakan saja semoga bisa rilis tepat waktu sebelum Q1 tahun 2022 ini habis, Sobat Investor. Dan di kuartal kedua tahun 2022 langsung mengacu pada proyek yang sangat ambisius, yaitu Nusantara First Development. Wow, ini keren sekali ya. Dan Partnership and Marketing Strategy. Jadi ini doang di kuartal kedua, dan ini masih sangat awal ya. Nah, pertanyaannya, ini roadmap-nya hanya berakhir di kuartal kedua saja, Sobat Investor. Yang mana ini menurut saya roadmap yang sangat short term sekali, jangka pendek sekali ya. Biasanya roadmap itu bisa sampai 2 atau 3 tahun. Nah, kita lanjut ke tokenomic-nya ya. Tokenomic untuk ASICS Token, supply tokennya itu sebanyak 10 triliun token. Ini jumlah yang sangat banyak sekali. Untuk private sales 10%, wajar. Pre-salesnya 20%, cukup wajar juga. Developer wallet 2%. Nah, ini yang cukup bagus ya, yaitu untuk developernya itu hanya 2% saja. Biasanya untuk developer itu bisa sampai 10-20%, tapi kalau ini hanya 20%, cukup bagus. Untuk exchange allocation 10% dan di lock 1 bulan. Marketing walletnya 4%, R&D 6%. Nah, ini yang perlu dibahas lebih lanjut. Untuk R&D ini sumbernya adalah dari ASICS Token sendiri, Sobat Investor. Artinya jika ASICS Token itu banyak yang beli, artinya R&D-nya juga akan jalan dan proyek ASICS Token itu akan terus berlanjut. Tapi kalau ternyata ASICS Token itu pembelinya kurang banyak, dana untuk R&D-nya juga seret dan bisa saja perkembangannya tidak lancar, Sobat Investor. Jadi jika kalian ingin perkembangan ASICS Token itu terus berlanjut, ya artinya harus ada investor yang terus membeli token ASICS, karena token ASICS di tahap-tahap awal tentu saja akan digunakan untuk R&D ini, Sobat Investor. Dan untuk PancakeSwap langsung digelontorkan sebanyak 19,29% ya, di lock sampai 5 tahun. Dan fee launchpad 1%, local exchanger 20%. Ini maksudnya dikasih-kasih ya local exchangernya, jadi nggak beli ya, langsung ditransfer gitu saja. Biasanya pembagiannya nggak seperti ini, biasanya itu untuk sales tahap awal. Jadi local exchanger atau exchanger manapun seharusnya beli juga, barulah nanti local exchanger akan menjual kembali kepada para investornya. Nah, kalau di sini apakah artinya local exchanger akan langsung dikasihkan token ASICS sebesar 20%? Saya kurang tahu juga ya, karena keterangannya masih belum lengkap di sini, Sobat Investor. Dan juga PancakeSwap-nya langsung 19%, ini artinya langsung digelontorkan sebesar 19% gitu untuk PancakeSwap. Wow, ini agak unik ya cara membagi supply alokasinya. Dan airdrop sebesar 2,5% saja, dan di burn-nya juga hanya 5,21%. Menurut saya tidak signifikan ya dengan jumlah token yang sampai 10 triliun ini, dan di burn hanya 5,21%. ASICS Token itu berada di jaringannya Binance Smart Chain. Lanjut kita bahas ke timnya. Timnya tentu saja yang membuat ASICS Token itu viral adalah Anang Hermansyah ya, yang menduduki jabatan sebagai President Commissioner dengan CEO-nya MC Bashar, CFO-nya Haris, COO-nya R. Rizky, dan CMO-nya Larry. Dan terakhir untuk partnernya sendiri, kita cek di sini IDM Token lumayan. Kalau untuk Binance Smart Chain, PancakeSwap ini adalah DEX dan juga ini scanner blockchain ya, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai partner karena otomatis mereka akan berpartner dengan siapa saja. Dan CoinMarketCap dan CoinGecko mereka adalah situs untuk memberitahukan token yang sedang rilis. Kalau Certix masih belum ya, karena masih belum listing di Certix. Dan Desert Finance juga sepertinya masih belum. Jadi untuk partnernya masih sangat minim, Sobat Investor. Jadi kalau menurut saya sendiri, ASICS Token itu masih sangat awal tahapnya ya, jadi masih sangat beresiko untuk membeli tokennya. Tapi di situ juga ada potensi yang sangat besar ya, jika nantinya kedepannya proyeknya terus berjalan lancar, tentunya siapapun yang membeli sekarang akan cuan sangat maksimal. Oke, jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli token ASICS? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request token atau koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual token atau koin apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi, karena investasi adalah hobi.